Shalom, salam sejahtera kepada seluruh peserta didik kelas 10 tingkat SMA dimanapun kalian berada. Senang bertemu dengan kalian dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tingkat SMA. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat ya, kamu sudah menjadi siswa SMA sekarang. Artinya kamu sudah naik satu level dari kelas sebelumnya, yaitu ketika kamu di kelas 9 tingkat SMP. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang di proses pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tingkat SMA. Nah, sebelum kita mulai perkenalan pembelajaran Bahasa Indonesia selama semester ganjil melalui silabus Bahasa Indonesia kelas 10, maka Ibu mau minta kepada kalian semuanya, berhubung karena situasi pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, maka harapan kami adalah anak-anak kami bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Dengan mengikuti protokol kesehatan dengan baik, tentunya kita sudah bisa meminimalis dampak dari penyakit COVID-19 tersebut. Artinya semoga anak-anak kami semua dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit COVID-19. Demikian juga dengan Ibu. Itu yang perlu Ibu ingatkan untuk kalian semuanya. Baiklah, kita mulai saja proses pembelajaran kita dengan mengawalinya perkenalan silabus Bahasa Indonesia kelas 10 tingkat SMA tentunya. Jadi maksudnya di sini apa-apa saja yang akan kita pelajari, apa-apa saja kompetensi yang akan dicapai oleh semua siswa atau peserta didik kelas 10 di semester ganjil pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia ini. Nah, perhatikan dalam video. Yang pertama materi ajar kita adalah laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Nah, pada materi ajar laporan hasil observasi ini, pada kemampuan pertama yaitu pada kemampuan atau KD 3.1 itu kita harus bisa atau kalian harus bisa mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Sekali lagi, kemampuan kognitif yang akan kamu capai adalah mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Selanjutnya, sebagai kompetensi psikomotoriknya, kamu harus mampu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Inilah dua kemampuan yang harus kamu capai ketika kamu mempelajari laporan hasil observasi, tepatnya di KD 31 dan 41. Materi yang kedua adalah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pada materi ini nanti kamu secara kognitif harus mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Sekali lagi, kamu harus mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Lalu dilanjutkan dengan kemampuan psikomotorik, yaitu kamu harus mampu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Inilah materi ajar yang kedua. Berikutnya, materi ajar yang ketiga yang akan kamu pelajari adalah teks eksposisi. Pada materi ajar ini diharapkan kamu mampu menganalisis struktur, isi,
kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Sekali lagi, mampu menganalisis struktur, isi, kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Nanti isinya mengenai permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Dan secara psikomotorik, kemampuan psikomotorik yang akan kamu capai adalah kamu mampu mengembangkan isi, yaitu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi, baik secara lisan dan tulis. Selanjutnya, materi yang keempat adalah kebahasaan teks eksposisi. Pada materi ini, kamu diharapkan mampu secara kognitif menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan dilanjutkan dengan kemampuan psikomotorik. Maka kamu harus mampu mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi, yaitu permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Inilah materi ajar yang keempat. Selanjutnya, materi yang kelima adalah teks anekdot. Teks anekdot. Pada materi ajar ini, secara kognitif, kamu harus mampu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, yang dilanjutkan dengan kemampuan psikomotorik, yakni kamu harus mampu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Mampu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Materi selanjutnya adalah kebahasaan teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot. Pada materi ajar ini, kita harus mampu secara kognitif untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, yang dilanjutkan dengan kemampuan psikomotorik, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Materi selanjutnya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat. Pada materi ajar ini, kamu diharapkan secara kognitif mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Dilanjutkan dengan kemampuan psikomotorik, yakni kamu harus mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Kita lanjutkan dengan materi yang ke-8, yaitu perbandingan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Perbandingan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Pada materi yang ke-8 ini, kamu diharapkan mampu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Dilanjutkan secara psikomotorik, kamu harus mampu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Dan materi yang terakhir adalah materi yang ke-9 mengenai buku non-fiksi. Buku non-fiksi. Pada materi ini, kamu diharapkan secara kognitif mampu mengidentifikasi butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel yang dibacakan. Mengidentifikasi butir-butir penting
dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel yang dibacakan. Lalu dilanjutkan dengan kemampuan psikomotorik, yakni kamu harus mampu menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Nah, setelah kamu tadi melihat, mendengarkan, menyimak penjelasan Ibu mengenai silabus Bahasa Indonesia kelas 10 atau materi ajar yang akan kita pelajari pada kelas 10 di semester ganjil ini, maka tentu saja ini akan menjadikan motivasi atau membangkitkan motivasi pada diri kamu untuk lebih giat lagi belajar. Dan harapan Ibu, semua kompetensi yang akan kita capai pada semester ganjil ini bisa tercapai dengan baik dan kamu memiliki kemampuan sesuai dengan yang sudah digariskan oleh kurikulum ya, atau yang digariskan oleh pemerintah melalui kurikulum yang akan kita pelajari selama 1 semester ini.